Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan lagi tutorial Codec Kniter 3. Sebelumnya kita telah berhasil membuat tampilan untuk tambah data sama tampilan list siswa. Untuk tampilan tambah data siswa ini, sekarang kita akan membahas mengenai logik gimana data ini bisa kita tangkap di controller yang nantinya akan kita proses selanjutnya di model gitu ya. Kita mulai saja. Pertama, ini kita close terlebih dahulu. Breadcrumb. Nah, kita add, kita kesampingkan. Kemudian kita buka yang siswa controller. Nah, fungsi untuk melakukan tambah berada di function add di sini, di siswa controller. Nah, di sini kita bisa melakukan if, isSet. Nah, kemudian $post. Nah, yang di $post-nya ini apa? Nah, $post ini merupakan name dari tipe submit, dari button submit. Nah, button submitnya yang mana? Nah, ini button submit. Name-nya kita bisa buat name. Nah, untuk name ini terserah teman-teman mau buatnya apa, mau simpan, mau add, bebas. Di sini kita tangkap yaitu add. Nah, seperti ini. Setelah ini berhasil, kita akan lakukan uji coba terlebih dahulu apakah berhasil masuk di kondisi if ini. Kita echokan dulu submit. Nah, pastikan apabila ini posisinya di sini, ini kita exit kan, agar sintaks yang di bawah ini tidak dieksekusi. Nah, di sini form ini jangan lupa kita bikin actionnya kosongkan saja biar dia berada di function yang sama. Kemudian metodenya kita bikin metodenya post. Nah, selanjutnya kita refresh. Terus kita lakukan simpan. Nah, berarti sudah berhasil dia masuk ke dalam function yang submit ini. Selanjutnya adalah kita akan menangkap satu demi satu daripada inputan ini. Pertama adalah inputan nama. Di sini kita akan tangkap nama, $nama sama dengan $this input post. Nah, yang diinputkan itu apa? Ini kenapa menggunakan post? Karena ini tipenya post ya. Metodenya post, jadi $this input post. Nah, yang di dalam sini merupakan name daripada inputannya. Nah, di sini untuk name-nya belum ada, jadi kita bikin saja name nama. Nah, kita bikin seperti ini. Jadi di sini kita tinggal bikin nama. Nah, setelah nama apalagi? Ada jenis kelamin, $JK, $this input post JK. Berarti name yang ada di sini kita bikin JK. Nah, di sini name-nya itu jenis kelamin. Jadi kita tinggal ubah saja jenis kelamin. Selanjutnya yang akan kita bikin yaitu tempat lahir. Tempat lahir. $this input post tempat lahir. Kita pastikan name-nya sesuai. Name tempat lahir. Setelah itu tanggal lahir. Tanggal lahir sama dengan $this input post tanggal lahir. Kita cek lagi tanggal lahirnya. Kita ALTZ biar dia break. Kemudian name, kita tambahkan name tanggal lahir. Selanjutnya kelas, di sini kita tambahkan name aja. Name kelas. Nah, di sini tinggal kita tambah $kelas sama dengan $this input post kelas. Nah, sekarang kita simpan variabel tersebut di dalam satu array data. Nah, nama $nama JK.
$JK, tempat lahir, tempat lahir, tanggal lahir, tanggal lahir, kelas, kelas. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita mencek apakah semua variabel tersebut ditangkap gitu ya di controller datanya. Jadi kita bisa lakukan sintaks seperti ini. Echo ini biar lebih rapih bentuk print R-nya nantinya gitu ya. Kita menggunakan tag pre gitu. Nah, sekarang kita jalankan. Misalnya di sini kayak saya buat namanya Rexy. Kemudian laki-laki tentunya. Tempat lahirnya si Bua. Kemudian untuk tanggal lahir ini, nah di sini kita bisa buat 10 1007. Nah, ketika teman-teman ingin memilih dari sini juga bisa, dari kalender seperti ini. Kemudian misalnya kelasnya kelas A misalnya ya. Ini bentuk kelasnya ini mau yang A atau 1, 2, 3 bebas ya. Misal kelas B. Nah, setelah seperti ini kita tinggal lakukan simpan. Nah, di sini teman-teman perhatikan untuk nama, jenis kelamin, ini on, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, di sini ada beberapa yang tidak tertangkap. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Kenapa ini tidak bisa tertangkap datanya? S. Nah, berarti tadi belum dilakukan refresh. Seharusnya kita refresh dulu. Nah, coba kita buat lagi. Rexy Oktiana. Kemudian laki-laki si Bua 10 7. Selanjutnya misalnya kelasnya kelas 10 gitu ya. Kita simpan. Nah, di sini sudah ketangkap untuk kelasnya, untuk tanggal lahir, untuk tempat lahir, kemudian untuk nama. Nah, ini jenis kelamin kenapa on? Nah, kita perhatikan lagi untuk jenis kelamin. Di sini kita belum menentukan yang namanya value. Nah, value-nya ini harus kita isi. Nah, di sini misalnya laki-laki, karena milik laki-laki. Kemudian di sini value-nya kita isi perempuan. Nah, sekarang kita lakukan refresh lagi. Kita isi dengan data yang sama tadi. Kelasnya misalnya 10. Kita simpan. Nah, sekarang sudah berhasil kita tangkap untuk nama, untuk jenis kelamin, untuk tempat lahir, tanggal lahir, dan juga kelas. Nah, setelah kita berhasil melakukan penambahan seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita melakukan validasi gitu ya. Apakah datanya ini sesuai atau tidak? Misal, ketika kita lakukan submit seperti ini, simpan. Nah, di sini kan berhasil gitu ya. Padahal jika teman-teman perhatikan, kita di sini memberikan tanda bintang yang artinya ini wajib diisi. Berarti inputan ini adalah require gitu ya. Dalam artian wajib diisi. Sebenarnya jika teman-teman tambahkan require gitu ya di dalam inputan di sini, require. Nah, dia secara otomatis dia akan meminta untuk browser gitu ya mengisi inputan tersebut gitu. Nah, jika tidak diisi dia tidak akan bisa mensubmit. Tapi CodeIgniter juga menyediakan yang namanya form validation, di mana teman-teman bisa melakukan validasi
melalui sisi server. Karena ketika teman-teman melakukan dari sisi klien, misal di sini kita bikin require. Kita lakukan refresh, kemudian kita simpan. Nah, ini kan sekarang kondisinya ini tidak bisa. Nah, apabila ada yang iseng gitu ya, tinggal melakukan inspect, nah kemudian require-nya ini tinggal kita hapus. Nah, sekarang require-nya nggak ada, kemudian kita bisa melakukan submit. Nah, bisa melakukan submit. Nah, inilah yang tidak diinginkan ketika kita melakukan validasi dari sisi kliennya. Apalagi dalam bentuk HTML seperti itu gitu ya. Dia bisa kita ubah melalui inspect kemudian disubmit. Tentu akan berhasil. Nah, oleh karena itu di CodeIgniter ada yang kita melakukan form validation dari sisi servernya. Nah, dengan bantuan form validation gitu ya, library form validation. Nah, kita bisa buka di user guide-nya. Nah, kita bisa tulis form validation. Kita enter. Nah, kita bisa lihat di sini EI form validation. Nah, kita bisa scrollkan. Nah, ini merupakan form validation ya. Nah, ini untuk controllernya. Pertama, kita harus meload yang namanya helper. Helper dari form gitu ya. Dari form di sini. Kemudian di sini juga ada library yang harus kita tambahkan yaitu form validation. Nah, karena kita ingin menggunakan library ini secara auto load dalam artian setiap proses itu kita akan membutuhkan form validation. Nah, ketika kita melakukan load library seperti ini, berarti ini hanya ada di function index karena dia dituliskan di function index. Apabila di function lain tidak dituliskan, maka function ataupun library ini tidak dijalankan di function yang lain. Nah, kita ingin di function yang lain tetap dijalankan. Jadi kita ingin buatnya dalam bentuk global. Nah, apabila ingin dilakukan dalam bentuk global, maka kita mendaftarkan library form validation ini di dalam autoload. Begitu juga untuk yang helpernya. Kita buka autoload-nya, kemudian kita cek bagian helper. Nah, di sini ada URL. Kemudian kita bikin form. Selanjutnya untuk yang library-nya kita bikin form validation. Library. Nah, ini. Kita isi form validation. Form validation. Nah, di sini saya belum menggunakan database. Nanti saja kita gunakan database. Kita lakukan form validation terlebih dahulu. Nah, ini untuk session kita bisa tambahkan karena kita menggunakan session. Nah, setelah ini berhasil, yang kita lakukan adalah lihat di sini. Jika form validation dijalankan sama dengan false, maka tampilkan view lagi gitu ya. Apabila tampilkan view form tadi gitu ya. Apabila salah, dalam artian true berarti ya. Dia menampilkan form sukses. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita bisa melakukan form validation. Nah, penulisannya seperti apa? Nah, ini merupakan contoh kita melakukan rule atau set rule daripada CodeIgniter 3. Ini bisa kita copy, kemudian kita pastikan saja di atas. Nah, di sini validation set rule. Di sini yang pertama itu adalah name-nya, name dari inputan yaitu nama. Nah, kemudian yang kedua ini adalah nama yang akan dikembalikan gitu ya. Misalnya nama dengan N besar gitu. Selanjutnya apalagi ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin name-nya itu apa? Jenis kelamin. Name dari inputan. Nah, ketika dia error, kita ingin kembalikan dengan nama seperti apa? Misal jenis kelamin. Nah, misal gitu ya. Selanjutnya tempat lahir kita isi. Tempat lahir. Nah, di sini juga kita buat tempat lahir. L-nya kecil saja, lahir. Sini. Tanggal lahir.
tanggal lahir, kelas, Nah, sampai di sini kita telah melakukan form validation. Kita lakukan rule-nya nih, set rule. Sekarang kita lakukan pengecekan. If $this form validation run. Nah, ini kita bisa gunakan yang oke. Nah, di sini kita buat itu saja. Bentar. Nah, jadi $this form validation run sama dengan true gitu ya. Maka kita jalankan sintaks yang ini. Apabila dia error, dia akan kembali ke tampilan yang bawahnya ini gitu ya. Ini kita exit saja. Nah, sekarang kita coba. Kita refresh, kemudian kita simpan. Kita hilangkan dulu require di sininya. Kita refresh. Nah, ketika kita lakukan simpan, dia tidak ke tampilan yang menampilkan inputan yang kita tangkap, tapi kembali ke form ini. Nah, di sini kita ingin menampilkan errornya gitu ya. Nah, untuk menampilkan errornya, nah, kita bisa memanfaatkan yang ini. Kita copy, kemudian kita letakkan di atas tambah ini. Berarti di atasnya di sini. Nah, di atas ini. Sekarang kita coba lakukan simpan. Nah, dia akan error seperti ini, akan ditampilkan seperti ini. Name field is required, jenis kelamin require, kelas require. Nah, kita ingin tampilannya lebih bagus, kita buat dalam bentuk alert. Nah, jadi kita buat alert. Kita bikin default. Nah, ini kita bikin danger. Nah, kita tinggal masukkan ini di dalam alert Bootstrap. Sekarang kita lakukan simpan lagi. Nah, dia akan seperti ini. Jika teman-teman perhatikan, kita lakukan inspect. Nah, ini kan dia berada di tag P. Kemudian dia memiliki margin gitu ya. Nah, ini kan margin topnya 0, margin bottomnya ini 1 rem. Ketika kita kosongkan, nah kan dia tampilannya lebih ini ya. Kita bikin marginnya deh. Margin 0px. Nah, kita ingin marginnya 0px, jadi dia akan tampilannya seperti ini. Lebih tidak ada margin gitu ya. Jadi jarak space antara error yang pertama, error kedua sama berikutnya tidak terlalu jauh gitu. Nah, cara mengatasi hal tersebut gimana? Kita bisa mengaturnya menggunakan CSS gitu ya. Nah, kita bisa ngaturnya di sini, bisa kita atur. Style. Nah, kita berada di kelas alert. Alert, kemudian
P. Nah, di sini margin 0px. Kemudian kita lakukan refresh. Nah, sekarang dia sudah rapat gitu ya. Ini ketika teman-teman ingin stylenya ini berada di file add ini. Apabila teman-teman ingin buatnya global, maka kita bisa memasukkannya di dalam layout kita. Jadi kita bisa masukkan di head. Nah, di sini kita tambahkan saja style. Nah, sampai di sini bentuk ini akan dalam bentuk global gitu ya. Nah, ketika teman-teman perhatikan, di sini message-nya itu yaitu dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya. Gimana kalau kita ingin mengcustom message-nya ini? Nah, untuk mengcustom message-nya, teman-teman bisa buka controller. Kemudian di bagian di sini kita bikin sebuah array. Nah, di sini apa? Yang pertama itu adalah validasinya. Validasinya kita apa? Require kan? Nah, kita tinggal buat require ini misalnya nama harus diisi. Nah, sekarang kita lakukan refresh lagi. Kita continue. Nah, sekarang message-nya ini udah custom. Kita sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Di sini teman-teman menggunakan %s harusnya juga sama gitu ya. Nah, sama. Karena %s ini dia akan menangkap nilai dari yang ini. Dari yang nama ini. Yang kita buat gitu ya. Ini ketika teman-teman membuatnya dalam bentuk validasi per ini ya. Per inputan gitu ya. Misalnya require. Di sini ketika teman-teman ingin nambahkan min misalnya. Misalnya min length. Min length-nya berapa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk min length itu. Nah, contohnya itu gini, 5 berarti minimalnya itu adalah 5. Nah, sini kita contohkan misalnya 3 gitu ya. Nah, juga di sini teman-teman perhatikan ketika kita bikin A aja gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, the name field must be at least 3 karakter in length gitu ya. Dalam artian dia paling tidak tuh dia harus 3 karakter gitu. Nah, di sini dalam bentuk bahasa Inggris juga. Gimana jika kita ingin dalam bentuknya bahasa Indonesia? Nah, di sini tinggal kita bikin koma. Kemudian kita buat min length. Nah, di sini teman-teman bisa buat pertama $%. Nah, $% pertama untuk menangkap nilai yang di sini. Nah, jadi karakter atau minimal karakter S, minimal karakter nama sebanyak $S karakter. Nah, S yang pertama ini merupakan merujuk ke nama ini, sedangkan S yang kedua itu merujuk ke angka 3 ini. Jadi ketika kita lakukan refresh lagi, kita di sini kita buat A gitu ya. Kita simpan. Nah, minimal karakter nama sebanyak 3 karakter gitu ya. Jadi di sini kita telah berhasil membuat custom dari validasi inputan kita. Sehingga apabila teman-teman ingin membuat validasi berikutnya, teman-teman tinggal bikin saja di sini require gitu ya. Nah, tinggal diisi saja. %s harus diisi. Nah, ini adalah apabila teman-teman ingin melakukan custom message secara inputannya gitu ya, sesuai dengan inputan. Di sini kan inputan nama, inputan jenis kelamin. Gimana kita membuat custom message dalam bentuk
global gitu ya. Nah, ketika teman-teman ingin membentuknya dalam bentuk global, teman-teman buat $this form validation set message. Nah, di sini teman-teman buat validation-nya ini apa? Misal require. Nah, ya udah tinggal kita buat %s harus terisi. Oke, bolehlah. Nah, sekarang kita lakukan refresh lagi, continue. Nah, nih. Minimal karakter sebanyak 3 karakter. Ini untuk nama kita simpan dulu deh. Nah, nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi. Nah, sedangkan yang lain sudah dalam bentuk global gitu ya. Di sini kita bikin harus diisi juga misalnya. Harus diisi. Nah, kita lakukan simpan. Nah, lihat. Perhatikan yang menggunakan custom message secara name-nya di sini berdasarkan inputannya, ataupun kita bikin set message dalam bentuk global. Nah, di sini apabila sama gitu ya, nama ininya, message-nya ingin dibuat sama gitu ya, maka lebih bagus dibentuk global gini, jadi lebih singkat penulisannya gitu. Nah, sampai di sini kita telah berhasil untuk memberikan require. Jadi bagi teman-teman yang melakukan post gitu ya, melakukan submit form, dia tidak akan bisa gitu ya, karena dia harus mengisi terlebih dahulu. Kita isi. Kemudian kelasnya misalnya 10, kita simpan. Nah, dia bakalan berhasil seperti ini. Sampai di sini kita telah berhasil menangkap datanya. Kemudian bagaimana kita melakukan simpan data? Nah, untuk melakukan simpan data, pertama, teman-teman harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Tabel siswa tentunya. Di sini kita buka Laragon lagi. Nah, kita buka MySQL, kita pilih Heidi. Karena saya lebih terbiasa menggunakan Heidi. Kemudian kita open. Untuk yang menggunakan PHPMyAdmin sama saja gitu ya. Nah, di sini saya punya database CodeIgniter 3. Kita create new, kemudian tabel. Nah, kita bikin tabelnya yaitu siswa. Nah, kemudian di sini kita bikin ID siswa. Nah, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal lahir. Yang terakhir adalah kelas. Nah, kelas kita ingin dalam bentuk varchar. Tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini bebas, teman-teman mau dalam bentuknya seperti apa gitu ya. Kalau dalam bentuk date, berarti dalam bentuk date yang ada di database, dia kan bentuknya year, month, day gitu ya. Jadi tahun, bulan, sama hari. Nah, ketika teman-teman ingin menyimpannya dalam bentuk varchar gini ya, sesuai namanya gini, maka teman-teman simpannya dalam bentuk varchar gitu ya. Karena teman-teman ingin menyimpan dalam bentuk custom seperti ini gitu. Apabila teman-teman ingin membentuk ataupun dalam bentuk date gitu ya. Nah, di sini kita bikin saja date, nggak apa-apa. Kita buat date. Oke. Nah, kemudian untuk tempat lahir kita bikin varchar. Kemudian jenis kelamin kita bikin varchar. Nama juga kita bikin varchar. Nah, di sini 50, 50, 50, 50 ini merupakan batasan inputannya. INT, ini data type-nya integer. Nah, kita bikin dia merupakan auto increment. Nah, auto increment ini apa? Yaitu inputan ID-nya dia akan terus melakukan penambahan 1, 2, 3 secara auto gitu ya, secara otomatis. Kemudian kita masuk ke tab index, tentu kita harus membuat ataupun menentukan primary key-nya. Nah, primary key-nya ya ID siswa ini. Kita bisa drag, kita pilih.
Setelah sudah, kita save. Nah, setelah berhasil kita melakukan seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah model. Sebelum masuk ke model, kita pastikan dulu di database-nya sudah terbuat. Nah, di sini teman-teman lihat konfigurasinya, udah database-nya CodeIgniter 3 sudah terbuat, kemudian username-nya root, password-nya kita kosongkan karena default di localhost itu password-nya kosong. Nah, di autoload jangan lupa bahwasanya database kita bikin. Nah, berarti di sini kita tambahkan database. Nah, setelah kita melakukan load database di sini, kita tambahkan di library-nya. Kita bikin model, kita copy saja yang punya controller ini. Kita bikin di model, folder model, kita pastikan. Yang kita buat adalah siswa. Nah, siswa merupakan sebuah model. Nah, extend-nya ini kan CI controller. Kita CI model karena kita menggunakan model. Nah, di sini kita bisa hapus. Nah, dia akan, ini juga bisa kita hapus. Nah, ini merupakan tampilan default-nya. Kita akan mulai dari sini. Saya terbiasa menginisialisasi properti tabelnya dulu, nama tabelnya. Jadi, di sini saya akan buat misalnya privat $table. Nah, kita masukkan di dalam sebuah construct. Nah, $this table sama dengan apa nih nama tabelnya? Nah, nama tabel yang ada di sini yang kita bikin tadi siswa kan? Berarti kita samakan yaitu siswa. Nah, kita buat siswa. Ini agar kita bisa memanggilnya secara global gitu ya di dalam model ini. Nah, kita buat public function. Kita bikin nih untuk function nambah. Untuk nambah kita bikin add. Terserah teman-teman, misalnya teman-teman ingin bikin namanya tambah. Nah, di sini saya bikin add gitu ya. Nah, untuk melakukan penambahan, teman-teman bisa melakukan return $this db insert $data. Nah, $data ini apa? Merupakan data yang dilempar dari controller. Nah, ini merupakan function untuk kita melakukan penambahan data. Nah, jadi ini functionnya gitu ya. Ini bisa kita close biar lebih rapi. Jadi saya terbiasa membuat model itu sebelah kiri, terus controller tengah, kemudian view-nya itu sebelah kanan. Nah, untuk memastikan bahwasanya fungsi ini berhasil atau tidak, kita jalankan. Yaitu di sini $this. Nah, kita load nih modelnya. Untuk load model, teman-teman bisa meloadnya secara function, dalam artian berarti hanya di function add saja dia dijalankan. Nah, tapi di sini saya ingin dijalankan di kelas ini. Berarti ketika ingin dijalankan di seluruh ataupun di seluruh kelas, berarti kan di seluruh function gitu ya. Nah, berarti kita buat ataupun kita jalankan di construct gitu. Nah, ketika kita menggunakan construct di CodeIgniter 3 gitu ya, terutama kita extend dari CI controller, pastikan kita tambahkan parent min construct gitu ya. Nah, pastikan kita tambahkan parent min construct. Karena kenapa? Karena di CI controller juga ada nih, ada construct juga. Ketika kita tidak mendaftarkan ini, maka dia akan ditimpa gitu ya dengan construct yang ini. Akhirnya construct yang di CI controller tidak terload dengan baik gitu ya, tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, kita memerlukan menjalankan parent ini. Pastikan kalau di CI controller kita menjalankan parent ini, kemudian underscore construct. Kemudian kita lanjut yaitu load modelnya. $this load model. Nah, pertama yang kita buat di sini adalah nama modelnya, yaitu siswa. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin membuat alias atau nama lain gitu ya, pakai koma, misalnya SM. SM ini apa? Misalnya siswa model. Terserah teman-teman ingin membuatnya dalam bentuk alias atau tidak gitu ya.
Nah, ketika teman-teman ingin buat alias gini tentu lebih singkat penulisannya gitu ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan alias, jadi bisa kita hapus saja gitu. Karena apabila teman-teman ingin menggunakan alias berarti tadi tulisannya SM saja di sini. Gitu, langsung gini. Nah, karena tadi saya tidak menggunakan alias, jadi langsung saja siswa, kemudian kita bikin add. Nah, di sini udah muncul. Nah, add-nya ini apa? $data. Nah, yang teman-teman harus perhatikan ketika kita membuat array $data di sini, yang kita mau lemparkan ke model, merupakan key di sini. Key dari array-nya. Di sini kan ada nama nih. Ada nama, ada JK, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada kelas. Nah, di sini ada arrow-nya gitu ya. Ada isiannya, nama. Nah, yang paling penting ini sebelah kiri nih, key-nya ini harus sesuai dengan yang ada di sini, di field di database-nya ini, di tabel siswa. Di sini kan nama, JK, tempat lahir, tanggal lahir, kelas. Perhatikan nama, JK, tempat lahir, tanggal lahir, kelas. Nah, berarti sudah berhasil gitu ya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah berhasil mengkonekkan dari ataupun menghubungkan dari controller ke model. Untuk memastikan bahwasanya ini berjalan dengan baik, di sini kita redirect dulu. Kita redirect, apabila dia berhasil, dia akan ketampilan siswa gitu ya. Nah, kita coba apakah ini benar-benar tersimpan di database atau tidak. Kita lakukan reload lagi. Nah, kita continue. Nah, teman-teman bisa lihat you must use the set method. Nah, alasannya kenapa? Karena ketika kita melakukan insert, kita harus membuat nama tabelnya gitu. Karena di sini ambigu gitu ya. Kita mau insert di tabel apa? Nah, kita buat $this tabel. Nah, jadi gini. Sekarang kita lakukan continue lagi. Nah, di sini tidak ada error. Seharusnya data telah berhasil ditambah. Nah, data telah berhasil ditambah, tapi perhatikan untuk tanggal lahirnya ini bermasalah. Tapi tidak masalah karena formatnya ini kan year, month, day gitu ya, tahun, bulan, hari. Sedangkan yang tadi hari, bulan, tahun gitu ya. Nah, jadi kita bisa buat tambah lagi ataupun nah di sini teman-teman bisa lihat ada warna merah. Warna merah ini terjadi karena kita bikin alert seperti ini. Nah, jadi kita bikin aja kondisi if validation error. Nah, kemudian di sini kita tinggal tutupnya and if altf untuk merapikan. Kemudian kita lakukan refresh. Nah, maka akan kembali seperti semula. Ketika kita simpan, nah dia akan error gitu ya. Yang harus kita perhatikan di sini, kita telah berhasil tadi ya menyimpan, tetapi kita tidak berhasil untuk memberikan notifikasi ataupun memberikan sebuah pesan gitu ya. Nah, untuk memberikan sebuah pesannya gimana? Kita bisa memanfaatkan session, ya, yaitu set flash data. Nah, yaitu $this session set flash data. Nah, di sini kita masukkan key-nya. Key-nya ini apa? Misalnya sukses. Nah, kemudian untuk message-nya ini apa? Tambah data siswa berhasil. Nah, misal gini untuk message-nya. Kemudian ini merupakan key-nya gitu ya. Ini datanya. Nah, kita ingin menampilkan ini di mana kan menampilkannya di redirect ini ya, di siswa. Berarti bukan di add di sini, tetapi kita menampilkannya di list berarti. Nah, berarti kita tampilkannya di sini. Nah, di sini kita tinggal bikin saja kondisi if gitu ya, $this session flash data success. Nah, di sini kita tinggal if
Selanjutnya kita bikin aja alert yang tadi. Alertnya Bootstrap kita bikin sukses. Nah, setelah itu apa nih yang kita masukkan? Ya flash data tadi. Kita tinggal echokan saja $this session flash data kemudian sukses. Nah, sekarang kita lakukan uji coba lagi. Kita lakukan uji coba, misalnya nama saya juga, kita samakan saja. Kemudian kita simpan. Nah, tambah data berhasil, berarti kita telah berhasil untuk membuat message-nya ini gitu ya. Nah, sekarang gimana nih supaya list-nya ini berubah? Kita menggunakan list yang ada di database gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan, kita masuk lagi ke controller, kita cek nih function-nya. Function untuk berada di sini, nah itu menggunakan function apa gitu ya. Nah, kan menggunakan function list ini kan. Nah, kita tinggal buat aja nih di sini. $siswa, $this siswa. Nah, kita menggunakan function apa? Tentunya kita menggunakan function atau function get gitu ya. Jadi public function get. Sebenarnya penamaan di sini bebas, teman-teman bisa get atau ambil atau apa ya, bebas. Tapi di sini saya menggunakan get. Nah, tinggal kita lakukan return $this db get $this table. Nah, seperti ini. Di sini tinggal kita buat get. Nah, teman-teman ingin dalam bentuk apa? Apabila dalam bentuk array gitu ya, maka teman-teman buat result array gitu. Karena ketika kita exit ya, kemudian kita print R kan, siswa. Nah, ini ketika kita jalankan ya, kita refresh. Nah, dia dalam bentuk array seperti ini. Apabila ini array-nya kita hapus, maka dia dalam bentuk objek. Nah, bisa dilihat di sini std class object gitu. Jadi teman-teman bebas ya di sini ingin menampilkan dalam bentuk array atau dalam bentuk objek. Nah, apabila dalam bentuk array dia akan seperti ini. Nah, setelah datanya berhasil, kita tinggal passingkan saja datanya ke view. Di sini kita bisa bikin baru yaitu siswa. Nah, di sini $siswa. Tentunya di list ini kita akan ubah di body-nya. Nah, body kita bikin dalam bentuk perulangan. For each $siswa s $k $v. Saya terbiasa ketika menggunakan sintaks for each. Di sini saya tambahkan $k $v. Yang dalam artian itu P-nya, itu value-nya. Nah, di sini kita tinggal N for each. Selanjutnya kita R, kemudian kita TD kan. Di sini tentunya kita ubah dulu apa aja yang mau kita tampilkan, misalnya nomor. Habis nomor, misalnya nama, terus jenis kelamin, tempat lahir, terus tanggal lahir. Ini bisa kita singkat saja, tanggal lahir. Kemudian untuk tempat lahir juga bisa kita singkat, misalnya T lahir gitu ya. Jenis kelamin kita bisa singkat JK misalnya. Yang berikutnya itu adalah kelas. Nah, ini bisa kita copy,
kita bisa taruh di tfood, shift altf. TD pertama adalah nomor. Nomor ini kita bisa memakai bantuan K, $K plus 1. Karena $K sendiri nilainya dari 0 gitu ya. Kemudian TD berikutnya nama, yaitu $V. Di sini nama. Kita copy, kita paste. Yang berikutnya JK, Ctrl C, paste, V, tempat lahir. Ctrl C, paste, tanggal lahir, kemudian adalah kelas. Sekarang kita lakukan refresh. Nah, sampai di sini kita telah berhasil melakukan get data, yaitu get data siswa, yaitu ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, kemudian kelas. Tapi perhatikan teman-teman untuk tanggal lahir. Di sini kan tanggal lahirnya seperti ini ya. Nah, kita bisa memanfaatkan ataupun itu terjadi karena di sininya juga di database-nya seperti ini gitu ya. Nah, inilah yang terjadi ketika teman-teman ingin membuat formatnya itu dalam bentuk date. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan konfigurasi atau editing di function add-nya, yaitu ketika dia melakukan sebelum melakukan tambah. Nah, berarti di sini di data ini kita exitkan dulu, kemudian kita ekokan tanggal lahir. Nah, di sini kita isi saja bebas, misalnya nama yang sama, kemudian kita simpan. Nah, kan seperti ini nih formatnya, sedangkan formatnya itu harusnya tahun, bulan, hari gitu ya. Berarti kan kita harus format date-nya ini kan. Nah, untuk melakukan format, kita bisa buat tanggal lahir sama dengan date. Nah, date-nya itu gimana? Kita bikin D, Y, M, D. Nah, terus string to time. Nah, string to time-nya itu apa? String to time-nya itu tanggal lahir. Nah, kita coba dulu bentuknya seperti ini. Apakah ada perbedaan? Ini kita BR-kan saja. Sekarang kita lakukan reload lagi. Nah, dia sudah sesuai gitu ya. Ini kita echo HR deh. Kita refresh. Kita play-kan saja. Echo pre. Nah, kemudian di sini tanggal lahir. Nah, di sini juga kita gitu kan. Selanjutnya kita lakukan reload lagi. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan echo tadi bermasalah, kita pakai bantuan pre ini ya. Pakai print R. Nah, di sini lihat yang pertama 10-10, yang kedua nah sudah sesuai. Berarti ketika sudah sesuai seperti ini, teman-teman tinggal close-kan lagi atau hapus lagi. Nah, sekarang kita lakukan reload untuk menyimpannya. Nah, sampai di sini kita telah berhasil nih untuk menyimpannya. Kita lakukan refresh ya. Nah, udah berhasil, berarti datanya masuk. Tetapi ketika kita menampilkan, kita tidak ingin nampilkannya kayak gini. Kita ingin nampilkannya dalam bentuk 10, 10, 19, 97 atau hari, bulan, tahun. Nah, untuk hari, bulan, tahun, kita tentunya masuk lagi ke list. Nah, di tanggal, di sini tentu kita bikin format date tadi. Misalnya DME, berarti kan day, month, year gitu ya. Nah, kita string to time lagi data value-nya ini. Ini oke, kita simpan. Nah, dia gini. Selanjutnya kita lakukan refresh. Nah,
dia sudah dalam bentuk hari, bulan, tahun gitu ya. Nah, di sini kita tinggal edit misalnya tahun, ataupun ini kita copy, kita paste. Nah, kita tinggal ganti di sininya jadi misalnya 11, ini 12 gitu ya. Sekarang kita lakukan refresh. Nah, tanggal lahirnya sudah berhasil kita sesuaikan dengan yang ada di database, tapi di sini formatnya beda gitu ya. Di sini kan menggunakan strip. Jika teman-teman ingin menggunakan garis miring, di sini saja tinggal diubah. Garis miring, garis miring. Kita lakukan refresh. Nah, maka di sini untuk nampilkannya dalam bentuk garis miring gitu ya. Tapi saya ingin dalam bentuk strip. Sampai di sini kita telah berhasil menampilkan seperti ini. Selanjutnya kita ingin buat button action-nya atau button aksi. Aksi, kemudian di sini kita bikin aksi. Nah, tentunya di TD ini kita bikin juga untuk button aksinya, yaitu kita buat edit sama hapus gitu ya. Di sini kita bikin aja kelasnya btn success. Kemudian di sini kelas btn danger. Kita refresh. Nah, dia akan bentuknya seperti ini. Untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita kedepannya akan lanjut dalam fungsi edit sama hapus. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.